Anda kembali bersama Warta Nusantara. Saudara, dimanapun Anda berada, pagi ini kita akan membahas mengenai keberhasilan seorang atlet usia muda belia yang yang bermain dalam jet ski. Dan di tingkat internasional, atlet ini sudah mencatat prestasi yang demikian gemilang dan tentu saja membanggakan bangsa dan negara kita. Dan berikut untuk berbincang lebih jauh, di samping saya sudah berada Aero Sultan Aswarya, atlet jet ski nasional yang mencatatkan sejarah baru dalam dunia internasional ini. Aero, selamat pagi. Pagi. Apa kabar? Baik. Ya, terima kasih sudah hadir di TVRI pagi ini ya. Aero, kita tahu bahwa Aero adalah pejet ski termuda ya di final tingkat internasional. Iya. Ini persisnya bisa Aero ceritakan kepada para pemirsa TVRI ini? Jadi pada tanggal 10 sampai 18 Oktober ya, saya ikuti kejuaraan dunia di Amerika, Lake Havasu. Saya mendapat juara ke-5, ke-7, dan ke-8 di kelas Pro Runabout Limited. Saya selesai finish ke-5, Pro Runabout Stock ke-8, dan Amatir Runabout Stock ke-7. Ini juga masuk ke sini nih agak-agak sulit ya, harus sulit ya, mengalami beberapa proses gitu. Untuk seleksinya ada namanya hit 1, hit 2, dan qualifying. Hit 1 bisa sampai hanya mengambil 7 besar. Hit 2 juga mengambil 7 besar dan lebihnya, dan LCQ ini last chance qualifying hanya diambil 2 besar. Jadi total bisa tergantung pesertanya juga. Jadi bisa sampai 18 sampai 20 setelah start. Ya, Aero, itu kompetitornya itu dari negara mana saja yang kemarin itu? Kompetitornya banyak, ada 42 negara. Dari Asia sendiri ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Jepang, Kuwait, Rusia, pokoknya Korea, kebanyakan dari negara-negara yang ada lautnya dan danaunya. Iya. Sebelum di Havasu Amerika Serikat ini, Aero pernah mengikuti event-event seperti ini ya? Oh, pernah. Pernah ya? Di Malaysia. Di Malaysia. Itu Asian Watercross. Saya juara 1 dan saya ketiga kelas, juara 1, 2, dan 3. Itu event internasional juga. Dan tahun lalu juga saya pernah ikut event yang kejuaraan dunia ini. Ya, ngomong-ngomong, Aero sekarang itu sudah bersekolah di mana? Di kelas berapa? SMP, SMA, atau? Sekarang lagi SMP kelas 3. Oh, SMP kelas 3 ya, luar biasa. Apa kira-kira yang kemudian menjadi motivasi Aero untuk kemudian menggeluti dunia jet ski ini? Saya sih suka dengan olahraga laut ya. Saya juga suka olahraga, dan saya dari kecil juga suka diajak sama papa naik ke laut, jalan-jalan. Jadi emang suka dari dulu. Apakah memang mungkin keluarga sendiri juga menggeluti dunia olahraga ini, ataukah cuma Aero saja yang? Iya, kayak papa juga. Papa juga main jet ski, adik aku juga main jet ski, mama juga kadang main juga. Jadi semua kayak satu keluarga main. Jadi hobi yang kemudian digeluti sebagai pilihan olahraga profesional begitu ya. Ya, sejak usia berapa persisnya Aero kemudian diperkenalkan dengan olahraga ini oleh orang tua? Aku mungkin dari umur 3 tahunan. Udah ajak papa untuk jalan-jalan. Terus pas balapan pertama aku itu umur 5 tahun. 5 tahun latihan terus sampai sekarang. Ya, Aero, kalau publik itu kan cuma melihat seorang atlet ketika dia melakukan pertandingan atau perlombaan ya, dan kemudian ada hasil atau prestasi yang didapatkan oleh seorang atlet. Tapi tidak banyak publik yang bisa melihat proses sehingga kemudian Aero ataupun atlet lain itu menjadi juara ya. Mungkin Aero bisa ceritakan sesulit apa kendalanya begitu. Masalahnya kalau dari kesulitan yang kita hadapi ini setiap kali latihan adalah mungkin dari pajaknya yang begitu tinggi, jadi harga jet ski pun jadi mahal ya. Jadi ya hampir 100% pajak dari jet ski sendiri. Dan bensinnya sendiri khusus, nggak bisa pakai bensin biasa. Paling kalau untuk latihan-latihan yang pakai jet ski biasa baru bisa. Tapi kalau untuk mulai mendekati balap-balap harus pakai bensin balap. Itu sekitar
itu jauh lebih mahal daripada bensin biasa. Artinya olahraga ini bisa dibilang olahraga yang cukup mahal ya, artinya tidak. Ya itu relatif juga ya. Yeah. Maksudnya kan banyak juga olahraga yang mahal kayak rally, Yeah. powerball gitu-gitu. Itu kan tapi kan masa kita nggak bisa ikut olahraga ini, bangsa kita 2/3-nya laut. Laut ya. Ya, kalau soal latihan sendiri itu Aero mengatur waktunya bagaimana ya? Membaginya dengan tentu Aero adalah seorang pelajar ya. Dan berapa waktu sih dalam seminggu yang dihabiskan untuk latihan? Untuk latihan jet ski-nya aja itu dua kali seminggu, Sabtu dan Minggu. Dan kalau olahraga fisiknya itu biasanya di sekolah, olahraga juga. Dan pulang sekolah kayak ke gym langsung, atau enggak kadang-kadang pulang sekolah ke laut juga, langsung latihan gitu-gitu. Iya, dan itu rutin setiap minggu Aero ya? Ya, apa kira-kira yang nilai-nilai yang didapatkan dari Aero dengan menggeluti olahraga jet ski ini? Nilai-nilainya jadi saya juga saya suka dengan olahraga ini ya. Dan saya senang aja di laut juga. Laut ya. Dan harusnya sebagai negara yang dengan tadi Aero katakan ya 2/3 laut ini justru harusnya lebih dioptimalkan gitu. Nah, ada mungkin rencana-rencana ke depan ataupun mungkin target yang ingin Aero kejar ya begitu? Ya, target yang saya kejar sih untuk tahun depan saya ingin juara 1 di kejuaraan dunia ini. Kejuaraan dunia ini ya? Juara 1 ya, untuk saya latihan terus-terusan tiap hari kalau bisa. Itu berarti program latihannya akan lebih ketat dan kemudian lebih disiplin ya Aero. Nah, itu di samping Aero ada sesuatu ya itu apa bisa mungkin Aero bisa jelaskan kepada pemirsa? Yang juara 5 di kelas Pro Runabout Limited. Ini saya ikutin dengan sekitar 30 peserta dan saya masuk ke 5. Iya. Yang juara 1-nya dari New Zealand, juara 2-nya dari Australia. Iya. Dan banyak lagi ada dari pokoknya di kelas ini saya yang masuk dari Asia cuman 2, Indonesia dan Dubai. Dubai ya. Karena itu sangat sulit banget untuk masuknya. Ya, kalau dalam olahraga jet ski ini negara-negara mana saja sih yang kemudian menjadi kompetitor ataupun mungkin yang selama ini mendominasi olahraga ini? Kalau untuk di dunia ada itu tergantung kelas-kelasnya juga ya. Misalnya jet ski itu ada 45 kelas. Jadi kayak di kelas yang tertinggi sekarang Amerika lagi mendominasi. Dan ada juga Thailand juga mendominasi. Pada saat latihan pada saat kualifikasi dia juga mungkin belum masuk gitu. Ada banyak faktor-faktor yang sulit untuk di ininya. Ya, Aero kita tahu bahwa keberhasilan seorang atlet itu tentu tidak lepas dari peran serta banyak pihak ya. Ya, dalam hal ini ya kalau bicara soal konteks bangsa dan negara ya tentu ada organisasi induk dan seterusnya gitu. Nah, Aero sendiri melihatnya seperti apa ya pola pembinaan dalam jet ski ini dari induk organisasi ataupun mungkin peran pemerintahnya seperti apa? Kalau saya sih ya cukup baik ya. Tapi juga saya harus latihan yang intensif juga untuk bisa masuk ke peringkat dunia. Dan itu juga cukup sulit juga karena saya juga ada sekolah dan segala macam. Jadinya saya akan lebih coba untuk mengintensifkan latihan saya untuk setiap minggunya. Supaya bisa juara dunia. Ya, tadi Aero sempat mengatakan bahwa ada target ya untuk menjadi juara dunia dan tentu sudah beberapa perlombaan-perlombaan berskala internasional yang sudah Aero ikuti dan tentu sudah mengetahui titik-titik pesaing-pesaing kelemahannya di mana gitu loh. Strategi apa sih yang akan Aero upayakan ke depannya? Kalau strategi sih ya saya pengen latihan yang ini, latihan lebih sering lagi. Iya. Dan kalau bisa ya mungkin dikencengin juga jet ski-nya, lebih kencang lagi jadi supaya bisa latihan lebih maksimal. Karena di dunia juga lawan-lawannya agak terlalu jet ski-nya juga kencang-kencang sekali. Mereka bisa lari sampai 150 km, 160. Iya. Supaya bisa imbangin mereka saja. Iya. Paling nggak bisa nyamain, terus tinggal latihan fisiknya lebih banyak lagi. Ya, Aero ini kan masih sangat
belia ya usianya gitu. Mungkin ada pesan aero buat ya generasi-generasi aero ataupun anak-anak muda Indonesia pada umumnya ya. Ya latihan terus aja, latihan yang paling sering aja supaya bisa meraih prestasi yang tinggi. Ya, Aero terima kasih sudah meluangkan waktu dan berbagi cerita buat TVRI dan juga para pemirsa di seluruh Indonesia. Kita doakan semoga Aero ke depan bisa mengharumkan nama bangsa dan negara ini. Terima kasih Aero, sukses selalu ya Dek ya. Dan pemirsa, demikian tadi bincang kami dengan Aero Sultan Aswar, pejet ski nasional yang baru saja mencatatkan prestasinya di dunia internasional. Pastikan Anda tetap bersama kami akan kembali dengan sejumlah informasi aktual lainnya usai pariwara berikut ini.